bangsa Indonesia dan dunia hanya berada dalam satu portal, sehingga aset berupa uang tunai di gudang, di perbankan, kolateral emas, dan sebagainya berada dalam satu pintu yang seluruh otoritasnya berada dalam kontrol penuh. Tim Soekarno yang sekarang dalam posisi yang kuat di seluruh perbankan dunia. Sedangkan nama perseorangan yang sekarang dimiliki banyak orang di dunia termasuk di Indonesia bukanlah owner yang sebenarnya, tetapi mereka hanya atas nama pemilik otoritas yang sebenarnya ghost owner. Apabila ada nama pribadi atau perseorangan yang merasa menguasainya, dipastikan salah kaprah. Hendaknya Presiden Indonesia dan Otoritas Keuangan Indonesia jangan terlalu antusias dengan banyaknya para pihak yang datang untuk mendaftarkan aset melalui Kementerian Keuangan. Aset besar tidaklah mungkin hanya dikuasai perseorangan secara mutlak. Ia membutuhkan tim kerja yang juga besar. Sebab pemegang rekening di bank, pemegang emas di gudang, dan pemegang otoritas pencairan berbeda orang yang saling tidak kenal satu sama lainnya. Yang tahu hanya tim Soekarno yang sudah diatur secara global dan mendunia. Sejauh ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin bertemu dengan Presiden guna menyerahkan aset untuk bangsa membangun negara serta mengatasi masalah keuangan yang kini sedang dialami Indonesia. Kondisi ini membingungkan pihak istana karena ketika mau dieksekusi, maka pada titik akhirnya selalu gagal karena otorisasi tidak diberikan oleh ghost owner. Kondisi ini sering membuat bingung pihak beberapa pejabat di Indonesia. Apalagi setelah era pandemi yang menjerat Indonesia dalam lembah kesulitan keuangan yang termat parah. Semua ini terjadi hampir semua instrumen bisnis dan dunia usaha hampir mencapai titik nadir. Lumpuh tak berdaya. Situasi ini kalau dibiarkan, beberapa pihak akan terkecoh termasuk negara sendiri. Secara teknis, tidak ada sesen pun rekening bank. Harta di gudang berdiri sendiri. Semuanya saling berkait satu sama lain. Rekening bank yang selama ini berstatus off-balance sheet di perbankan berkait dengan kolateral emas yang telah tercatat dengan baik berikut nomor registrasinya di perbankan. Karena pihak penjaga gudang dimanapun di seluruh dunia memiliki komando sendiri. Kapan kolateral tersebut dibutuhkan dan terkoneksi dengan nomor rekening bank yang bernilai besar. Rekening-rekening baru bersifat on-balance sheet apabila tim Soekarno telah melakukan updating data sesuai saat, momentum yang tepat. Bahkan sistem keuangan dunia akan terkunci dengan sendiri apabila beberapa pihak mencoba memaksakan kehendak diri sendiri untuk kepentingan sepihak. Para pelakon yang memiliki dana besar dan aset besar, jangan sok jagoan dan merasa bahwa aset dan uang termasuk milik dirinya dan keluarganya. Sebab sejak diserahkan kepada Soekarno tahun 1928 oleh 128 raja di dunia, maka sejak itu pula dimulainya pengelolaan keuangan Indonesia dan dunia secara sentralistik. Baru selesai penataannya dalam satu portal keuangan dunia pada tahun 2011 yang dimulai prosesnya pada tahun 2008. Kini, keuangan berbasis aset nenek moyang bangsa Indonesia dan dunia sudah bisa digunakan, tetapi hanya melalui satu portal, satu channel yang berpusat dan dikelola oleh tim Soekarno yang dikendalikan dari dunia dimensi lain yang sulit ditembus manusia biasa. Makanya tim ini disebut kalangan perbankan dunia sebagai ghost owner, pemilik yang tidak kelihatan. Soekarno sampai kini belum pernah menyerahkan kekuasaannya atau memberi kuasa atau melimpah aset dan uang tersebut kepada siapapun di dunia. Jika ada pihak yang mengaku pastilah salah, sehingga akan merugikan beberapa pihak yang ikut dalam proses tersebut. Hal tersebut sangat perlu disampaikan, sebab tinjauan teoretik oleh beberapa ahli peneliti, ketentuan dan aturan serta mekanisme pencairan aset bangsa Indonesia dan dunia tidaklah seperti yang orang kebanyakan pikirkan. Lagi pula harta ini tidak akan dibagikan kepada orang per orang seperti bantuan tunai ala program pandemi COVID-19 ataupun semacam bansos.
Tetapi harta amanah Soekarno hanya digunakan untuk membangun sistem keuangan dan ekonomi negara dan bangsa Indonesia. Bukan untuk dibagikan melalui perseorangan melalui transfer bank, apalagi sampai dikirim ke alamat rumah beberapa orang-orang yang membentuk sebuah komunitas pemburu harta amanah. Harta ini jangan diharap buat pribadi, tetapi harta tersebut adalah milik bangsa dan negara. Harta amanah Soekarno bertujuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia sebagai yang pertama, baru kemudian membangun bangsa lain di dunia. Dan itu menjadi kesepakatan para sesepuh sejak dulu hingga kini. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat sejahtera.